Ya, aku udah punya list. Hola gengs, hola Rey. Hola. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka. Bersama siapa Rey? Sama saya di kopi-kopi ala-ala suka. Oh ya. Tentunya Rey, suka-suka siapa Rey? Saya. Oke, suka-suka saya lah ya. Iya. Kopi itu masalah suka-suka. Sebenarnya nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang urusan dengan opini biar tambah rame aja. Biar yang merasa kopi itu nggak harus pahit nyemplung ke sini, yang merasa kopi itu nggak boleh pahit harus bisa nyemplung ke sini, yang merasa pokoknya semua aliran bisa meramaikan kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya. Oke. Tapi itu nanti aja lah ya. Itu nggak gitu penting buat saya soal opini dan soal pendapat bahwa kopi itu harus begini, kopi itu harus begitu. Itu masalah opini masing-masing, masalah selera masing-masing. Saya nggak akan begitu mempermasalahkan. Yang akan saya permasalahkan adalah bagaimana kopinya dulu. Oke, bagaimana bijinya dulu. Nah, ini setelah berapa lama ya Ray kita nggak beli di Rosework, akhirnya saya bersinggah kembali ke Rosework si Andrew ini, dan kali ini saya belinya Ethiopia Sake Solot Sundisa dari Ethiopia tentunya. Kalau nggak salah dia nggak ada prosesornya, tapi dia di owner sama Suku. Jadi Suku itu tulisannya SOOKO, jadi kayak station mungkin ya, atau ya pemiliknya. Varietalnya dia ada di lokal land races apa land X ya, apa sih bacanya, land races lah ya. Kopi lokal saya nggak tahu ininya varietalnya, dan dia sama JARC 74 udah mengalami seleksi. Prosesnya natural. Kenapa? Prosesnya natural, dan dia kebetulan saya belinya yang espresso roast, tapi ini buat saya kategorinya omni roast. Jadi memang alirannya si Rosework ini buat saya memang seru karena dia kalau di espresso dia bisa. Kenapa? Oh iya, ada juga. Nggak tahu aku. Kamu duduk di situ dong. Oke. Sampai di mana? Oh ya, di espresso ini, tapi dia bisa juga dibawa ke filter. Jadi omni roast lah. Grade 1 ngomonginnya dan organik, dan katanya ini salah satu station atau smallholder yang memang punya kontribusi yang sangat cinta banget gitu lah ya sama si kopinya masing-masing, sehingga dia bisa create green bean yang mantap, yang amazing. Ketinggiannya di 2000 sampai 2017 di atas permukaan laut, 2178 lah ya. Lalu kotanya dari Sukikuto, regionnya Guji, Sakiso. Konon total luasnya itu sekitar 143 hektar, luas juga ya. Oke. Dan dia dapat sertifikat kopi organik. Kopi organik itu adalah kopi yang memang secara pemberian pupuknya dia nggak menggunakan bahan kimia. Jadi memang pure dari organik, mungkin dari kandang-kandangan dan lain-lainnya. Itu sekilas tentang si Guji Sake Sundisa ini. Ini udah saya buka, udah saya brew beberapa kali, tapi nggak saya videokan karena memang lokasinya bukan di desa ala-ala kayak gini di Jakarta. Kali ini saya akan brew dan kita akan brew bersama ya, dan kita akan ngobrol si Ethiopia Guji Sake Solot Sundisa ini dengan notesnya strawberry jam, dry red fruit, dan fig sama praline. Let's see ya. Kita akan ngobrol bareng. Saya akan timbang dulu. Saya akan pakai Starso Mirage
buat opening di videonya, buang opening di videonya. Oke, saya ambil. Kok ranting kabur lagi ya? Ting, jangan kabur-kaburan dong. Stay di sini dong, Om. Ibumu itu siapa sih, Kak? Aku nggak tahu, Rey. Siapa? Ya, kamu cari tahu dong. Kita lanjutkan. Kita akan lihat binnya bersama ya. Buat yang kalian yang penasaran, saya akan main di 15 gram. Lihat binnya bersama. Ini binnya. Lihat. Iya, binnya oke. Aromanya enak banget. Natural prosesnya dan serius. Ini enak banget aromanya. Delicious. Bin oke, roastingan oke. Dan grade 1 lah ya. Buat grade 1 ini bisa dipertanggungjawabkan lah ya, grade 1. Tangan gilingnya. Saya akan main di gramasi di gilingan berapa? Jadi kita cek dulu ya. 1 2 3 4 4.4. Oke. Saya main gilingan di 4.4, lalu kita akan giling bersama. Airnya dulu ya, sebentar ya. Aman. Yes. Sip, selesai. Buat yang penasaran lihat gilingan saya, kita akan lihat bersama ya. Nggak akan saya padetin, ini gilingan saya, teman-teman. Segini gilingannya, ini 4.4 di One Zipresso ya. Kalau ada teman yang bilang, "Bang, itu gilingan buat Starace Mirage." Enggak sih, ini gilingan buat saya lagi mau ngopinya kayak gini. Jadi Starace Mirage ini nggak ada ketentuan gilingannya apa, buat saya bebas. Ini buat menyamakan dengan filter brew sih tepatnya kalau saya ya. Jangan tutup. Saya akan kasih air sekitar 180. Suhu 94 derajat Celcius. Kita akan penuhin sampai di kurang lebih 180. Ya. Cek dulu. Aman. Saya langsung di sini. Iya.
apa-apa lah ya, ngangkang ini lah ya, semoga nggak pecah. 1, 2, 3. Wow, aromanya terasa begitu menggoda. Oke, saya lock dulu. Oke, kita akan cicipin aromanya. Strawberry jam, kalau dia bilang aromanya ada dry fruit, dry red fruit. Oke, lalu ada fig sama pralin. Jadi fig bukan pig ya. Kalau pig babi kan, berarti ada rasa babi, haram dong. Fig itu semacam buah ara kalau nggak salah ya, buah tin, buah ara atau buah tin. Lalu si pralin itu kayak permen coklat. Dan kalau saya nih kayak ada sense tea-nya tipis. Kita cicip. Rey, mau nyium nggak Rey? Sini deh Rey, saya suruh Ranting mencium aromanya dulu ya. Di situ dong. Dicium aromanya. Enak. Diseruput. Yang kena belum kena. Panas ya? Enak. Oke. Asam kata? Enggak. Ya. Good job bro. Ini enak banget. Delicious banget ya. Kalau di kalian pasti buat yang expert banget ya, pasti kalian bisa mencecap ada rasa lain di sini. Kompleks banget rasanya. Enak banget ya, serius. Puas banget. Saya udah nyoba beberapa kali menggunakan si Star Mirage dengan gramasi yang berbeda, dengan gilingan yang berbeda, create intensitas yang berbeda juga ya, dan tetap dia menghasilkan rasa yang enak. Kalau dibikin espresso itu strawberry jamnya lebih berasa, ke dry fruitnya juga lebih berasa. Terserah sih. Kalau saya masalah karakter, masalah notes, dikembalikan ke subjektivitas lidah kita masing-masing, based on experience kita masing-masing soal rasa. Jadi kalau misalkan dia ada tulisan buah fig, percuma juga kalau misalkan orang yang minum belum pernah merasakan memakan buah fig. Buah ini salah satu yang dulu saya punya tanamannya di depan rumah nenek saya, dan yang warnanya hitam, dalamnya agak kemerahan, dan itu makanan saya sehari-hari kalau dia lagi berbuah. Kalau pralin ya semua juga pasti pernah menikmati roti permen coklat
Di rongga mulutnya enak banget ya, sweet, acidnya tuh tipis banget, sangat nyaman di mulut, sangat punya apa, lembut banget di mulut. Nggak tahu ya, Ethiopia itu buat saya selalu memberikan rasa yang bikin mouth gasm, nose gasm dan lain-lainnya. Ini kayaknya bisa dibilang saya termasuk jarang membeli Ethiopia yang varietalnya non heirloom, jarang. Dan ini saya membeli kebetulan bukan varietalnya heirloom. Mungkin ada heirloom ya, karena dia dari 20-an smallholder, jadi mungkin ada yang nanam ada yang nanam varietal lain ya, tapi dia bilang si JRC yang dominannya, yang bisa dideteknya mungkin, atau yang paling banyak ditanamnya, atau saya nggak tahu di lokalisasinya seperti apa. Terlepas dari soal ini dalamnya adalah varietalnya mix, ini buat saya sangat layak untuk dicoba sih. Ini baru video pertama yang saya bacotkan. Nanti akan ada kita bikin si Ethiopia Guji Sakiso Lot Sundisa ini. Saya cobain pakai cafe latte robot. Lalu kita akan cicipin espressonya, dan kita akan coba kawinkan dengan double ristretto, lalu kasih susu seperti apa ya. Kayaknya ini sangat menarik banget rasanya, harusnya ya, karena wanginya enak banget, lembut banget. Cukup lah ya. Kalian diamkan sedikit di dalam mulut, jadi kayak gini. Ketika didiamkan di dalam mulut, kalian akan merasakan sensasi asam manis. Ketika kalian glek, di lidah masih tersisa semeriwing asam manis. Dia bikin bulu roma berdiri ya. Kalau saya gitu, kalau saya menemukan kopi yang enak itu seluruh badan terasa hangat dan merinding. Nggak tahu ya, merinding. Tapi kalau mendapatkan kopi yang enak, sama panas dalam panas hati sama merinding, pengen apa sih ini gitu ya. Enak banget. Oke, cukup lah. Semoga bacotan tentang si Ethiopia Guji Sakiso Lot Sundisa ini membantu memberikan sudut pandang lain soal beannya oke, soal roastingannya oke, notesnya saya kembalikan ke selera kita masing-masing. Tapi untuk urusan notes buat saya kompleks dan enak banget, aromanya, taste-nya, flavornya salah satu yang terbaik juga dari si Roastrock. Dia, tapi nggak tahu ya, sama si Roastrock itu pandai banget memilih biji, memilih green bean, dan sangat pintar sekali untuk mengolahnya menjadi output yang sangat keren. Oke, nanti kita akan cobain. Di tegukan terakhir ada tersisa rasa hint tea-nya, tea like-nya tipis. Delicious. This is good. This is great. Buat great, so tahu banget ya. Saya so tahu mungkin soal kopi, ya udah biarin aja. Oke teman-teman, cukup ya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.